Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi buduri ma'alimil ilmi wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ayyudha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, saya sampaikan salam ta'zim dan hormat kepada seluruh jamaah yang mungkin beberapa bulan baru kita berjumpa, khususnya dengan saya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sesuai yang dijadwalkan saya bisa bersilaturahmi dengan seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah ini. Seraya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ijtima kita, perkumpulan kita di tempat yang mulia ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dimaklumi bersama, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang diambil dari tafsir As-Sawi. Untuk pagi ini kita akan mulai dari ayat yang ke-17 daripada surah An-Nisa. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nastashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun likulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi kulubana wa sam'ana wa maqlatana. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wallahu a'lam bimuradih. Di awal untuk kajian ini tak lupa saya
memohon maaf apabila yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah saya tidak akan melebar, hanya menyampaikan kajian dalam Al-Qur'an surah As-Sawi dan didukung dengan referensi dari kitab Kifayatul Atqiya karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Oleh karena itu mohon untuk disimak, barangkali ada yang salah mohon untuk diingatkan, karena semata-mata kita mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17 ini Allah menyampaikan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bija'alatin. Ayat ini ada irtibat ataupun hubungan daripada ayat yang sebelumnya. Dalam kajian terdahulu, dalam ayat yang ke-16, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan yang Allah larang, tentang larangan Allah yang berkaitan dengan zina ataupun liwat. Zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan, sementara liwat istilahnya adalah hubungan sesama jenis, yang mana dua-duanya ini adalah termasuk perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana tawwabar rahima. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha kasih sayang. Artinya apabila seseorang melakukan perbuatan dosa lalu dia taubat daripada perbuatan dosanya, maka pasti dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua harus paham dan tahu apa yang dimaksud dengan taubat dan untuk siapa saja taubat ini diterima. Karena ada orang yang bertaubat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Innamat taubatu 'alallah. Kalau kita hanya lihat daripada terjemah ayatnya saja, innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat kepada Allah. Itu hanya kita mengartikan daripada kalimat yang ada yang terdapat dalam redaksi Al-Quran. Makanya ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan kalimat innamat taubatu 'alallah ay allati kataba ala nafsihi qabula bi fadlihi. Ayat ini menjelaskan allati kataba alam si qabula, Allah pasti akan menerima tobatnya. Artinya orang yang melakukan perbuatan dosa pasti Allah akan terima taubatnya, dan kepastian ini bifadlihi, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama, ada satu keistimewaan ayat ini dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain yang disampaikan oleh Imam Ahmad As-Sawi, hadza hasanun tertibun haitsu dzakara dzanba summa arba'u bi dzikri taubah. Apabila kita pahami dan telah bersama dalam kajian dalam Al-Qur'anul Karim, jarang sekali kita temukan dalam satu ayat yang berkaitan antara taubat dan dosa. Biasanya ayat tersebut suka terpisah. Mungkin ayat sebelumnya menjelaskan tentang perbuatan dosa, lalu dijelaskan tentang taubat. Makanya ayat ini dipandang hasanun, dipandang sangat indah, sangat baik, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Allah akan menerima taubat. Siapa yang akan diterima taubatnya oleh Allah? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Lilladzina ya'maluna su'a, untuk orang-orang yang berbuat maksiat bijahalatin, atas dasar ketidaktahuan. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, yang diterima tobat dari kita atas dosa yang kita perbuat apabila kita tidak mengetahui dosa tersebut. Sementara dalam keadaan seperti ini, keadaan sekarang ini sangatlah jarang orang tidak mengetahui tentang ajaran agama. Karena kajian Al-Quran, kajian Al-Hadis, kajian ilmu agama sekarang sudah sangatlah banyak. Bisa mungkin langsung ke pengajian seperti sekarang ini. Kita dapatkan ilmu agama dari menonton televisi, dari internet, dan yang lain-lainnya. Sehingga urusan agama itu sudah tersebar luas. Permasalahannya akan timbul, apakah kita tidak pernah melakukan dosa? Padahal yang dijelaskan dalam ayat ini, Allah akan menerima taubat lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, orang-orang yang melakukan maksiat bijahalatin atas dasar ketidaktahuan. Siapa yang tidak tahu bahwasannya judi itu haram, riba itu haram, zina itu haram, itu pasti. Walaupun orang tersebut, mohon maaf, mencontohkan saja dia suka mencuri, dia suka berzina, dia mabuk-mabukan, tapi berbicara dosa dia pasti tahu. Karena pasti pernah mendengar penjelasan, walaupun pada akhirnya Allah belum memberikan hidayah dan taufik agar dia melakukan perbuatan baik. Tapi urusan ajaran agama pasti telah sampai dan sudah sama-sama tahu. Yang Allah terima taubatnya adalah bijahalatin summa yatubuna min qarib. Dia melakukan perbuatan dosa atas dasar ketidaktahuan, bijahalatin, artinya dia tidak tahu bahwasanya jahilina idza asaw rabbahum, bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Setelah melakukan dosa, summa yatubuna min qaribin, mereka bertaubat kepada Allah min qaribin, dalam waktu yang dekat. Melakukan perbuatan dosa atas dasar ketidaktahuan, lalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, kita ambil tafsirnya dalam kalimat min qaribin, dalam waktu yang dekat. Yang dimaksud dengan lafaz min qaribin, qabla ayyugargiru, artinya sebelum suasana yugargiru. Yugargiru ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah, hatta idza balagati ruhul hulqum, tatkala ruh sampai kepada tenggorokan. Itu yang dimaksud dengan materi an-qaribin. Kalau kita hanya lihat daripada redaksi ayat ini, sangatlah berat. Pasti sangat berat. Melakukan perbuatan dosa atas dasar tidak tahu lalu bertaubat. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, yang saya rasakan dan mungkin tidak ada bedanya, bahwasanya seseorang melakukan perbuatan dosa, dia telah melakukan pencurian sekian tahun lamanya, itu kan bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang dekat. Makanya Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan penuh kasih sayangnya, yang dimaksud dengan qaribin di sini adalah qabla ayyugargiru, sepanjang ruh belum sampai ke tenggorokan, maka dalam waktu tersebut apabila orang-orang yang berbuat dosa bertaubat,
maka Allah akan menerima taubatnya. Faulaika yatubullahu alaihim, merekalah orang-orang yang akan diterima taubatnya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, saya mengambil sebuah hadis untuk melengkapi ayat ini. Dijelaskan dalam tafsir Lubaid An-Nawawi. Ini redaksinya bisa dilihat dalam tafsir Lubaid An-Nawawi. Yang dimaksud dengan ayat ini, materi sumayatubuna min qaribin bi annal abda lama kana min sifatihi dzalika summa taba qabla sukiru fa innahu yajibu fil qurbi wal lisan qabulu taubatihi. Rawa Abu Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yuzargir, ay ma lam tataraddadi ruhu fi halqihi. Ini intinya sama, melengkapi saja. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub menjelaskan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yakbalu taubatal abdi, akan menerima taubat dari hambanya malam yughargir, sebelum dalam proses yughargir, ay lam yataradda ruh fi alqi, sebelum nyawa ataupun ruh sampai pada tenggorokan. Berkaitan dengan hal ini, apabila mungkin kita lihat kenyataannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut nyawa ataupun ruh seseorang itu tidaklah sekaligus. Bisa kita perhatikan bersama apabila seseorang yang sakit, lalu sakit tersebut sudah mendekati ajalnya, maka kalau kita pegang kakinya sudah terasa dingin, tangannya pun demikian, anggota badannya demikian. Itu adalah proses ketika ruh kita akan sampai kepada al-hulqum, tenggorokan kita. Karena dijelaskan dalam tafsir An-Nawawi, dalam Lubaid An-Nawawi, bi anna'u innama ata bitilkal maksiat al-istilau asy-syahwa wal ja'ala alaih. Dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Hasan, inna iblisa, sesungguhnya iblis laknatullah alaih, qala hina uhbitu ilal ardi, ketika iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir, dia diturunkan ke bumi, lalu iblis ini bersumpah, wa izzatika la ufariku ibna adama madamatir ruhu fi jasadihi, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ufariku ibna adama, saya tidak akan pernah meninggalkan anak Adam. Meninggalkan dalam arti selalu menggoda dan menggodanya. Madamatir ruhu fi jasadi, sepanjang ruh ada dalam jasadnya. Itu adalah sumpah yang disampaikan iblis laknatullah. Artinya sepanjang ruh kita belum sampai ke tenggorokan, maka iblis dengan berbagai cara akan senantiasa menggoda kita. Faqalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, wa izzati la adriku alaihi baba taubati malam yugargir. Wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la adriku alaihi baba taubah, la adriku, tidak akan aku mengunci baba taubati, pintu taubah, malam yugargir, sepanjang nyawa belum sampai pada tenggorokannya. Artinya bisa kita disimpulkan kalimat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis tadi yang disampaikan, baik hadis Abu Ayyub ataupun hadis Hasan, bahwasanya materi min qaribin,
Redaksi ayat min qaribin dalam waktu yang dekat, sepanjang ruh belum sampai ke tenggorokan kita, apabila kita bertaubat, pasti akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan taubatnya sesuai dengan ketentuan. Insya Allah nanti akan disampaikan. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu, sesungguhnya Allah aliman, zat yang maha mengetahui bi khalqihi. Yang dimaksud dengan kalimat aliman di sini, yang dimaksud mengetahui di sini, bi annal abda lamma kana min sifatihi dzalika summa taba qabla sawkiruh fa innahu yajidu fil qurmi wa isan qabul taubati. Sepanjang hamba melaksanakan taubat sebelum ruh sampai kepada tenggorokannya, dengan keagungan Allah, dengan anugerah Allah, dengan ihsan dan kurmu Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Hakiman, Allah maha bijaksana. Pison biim, dalam perbuatannya untuk makhluk-makhluknya, untuk hamba-hambanya. Itu adalah dalam tafsir Al-Quran ayat yang ke-17. Lalu ayat yang ke-18, kami sangat berkaitan, masing-masing masih menjelaskan tentang taubat. Wa laysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atabna lahum azaban alima. Dalam ayat ini Allah menjelaskan walaisati taubah, Allah tidak akan menerima taubat. Kalau ayat yang tadi Allah akan menerima taubatnya, ayat ini bertolak belakang. Walaisati taubah, Allah tidak akan menerima taubat. Siapa yang tidak akan diterima taubatnya? Lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara hadamul maut qala inni tubtul ana. Lilladzina, untuk orang-orang ya'maluna sayyiati, yang melakukan perbuatan dosa. As-sayyiat jama' mu'annas salim, artinya orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Hatta idza hadara, sehingga tatkala hadir ahadahum kepada mereka al-maut, mati, qala inni tubtul ana, orang tersebut berkata inni tubtul ana, saat ini saya bertaubat. Artinya apabila kematian sudah semakin dekat lalu bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Ini Allah contohkan kepada Fir'aun. Dalam tafsir dijelaskan walidzalika lam yanfa iman fir'aun hina adrakahul gharaqu. Dijelaskan oleh para mufassir, ulama tafsir, berkaitan dengan kisah Fir'aun ini, sebagaimana kita maklumi bersama, kita ketahui bersama tatkala Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada cerita dalam tafsir kenapa Fir'aun ketika Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi Musa menyeberang lautan, Fir'aun ini sadar. Apabila Fir'aun beserta pasukannya mengejar Nabi Musa, dia sadar pasti akan tenggelam. Dalam kajian tafsir, ternyata kuda atau mungkin hewan yang ditunggangi Nabi Musa itu betina. Sementara yang ditunggangi Fir'aun adalah jantan. Ya, jantan lihat betina tergoda. Itu dijelaskan. Karena ya apabila orang berpikir dengan akal sehat tidak mungkin berani.
jalan yang dipakai, jalan lautan yang dijadikan jalan oleh Nabi Musa dengan pasukan Firaun yang banyak, Firaun berpikir tidak akan bisa. Mungkin Nabi Musa bisa selamat karena hanya seorang diri, sementara Firaun beserta pasukannya yang banyak tidak akan bisa, tidak akan kuat air tersebut menahan. Ya karena godaan seperti itu, akhirnya ketika Nabi Musa sudah sampai di pesisir, Fir'aun beserta pasukannya di tengah lautan, Allah kembalikan lautan seperti sedia kala sehingga Fir'aun beserta pasukannya tenggelam dan mati. Nah, dijelaskan oleh para mufasir, oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya tatkala Fir'aun sudah meyakini dia tidak bisa selamat, Fir'aun yang sangat angkuh mengikrarkan sebagai Rabb, sebagai Tuhan, mengaku orang yang paling hebat. Dalam kondisi seperti itu dia mengakui bahwasanya tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya. Lalu dia berikrar, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan juga Harun. Nah, ikrar taubat yang disampaikan oleh Fir'aun, lam yanfa imanu Fir'auna hina adrokahul gharq, tidaklah bermanfaat keimanan yang disampaikan Firaun hina adrokahul gharq, tatkala dia dalam keadaan tenggelam dan nyawa sudah sampai kepada tenggorokannya. Ini dijelaskan dalam tafsir. Makanya apabila seseorang dalam kondisi yang akan menemui ajalnya lalu berkata, ini betul ana, saat ini saya bertaubat, maka laisati taubah, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walalladzina yamutuna wa hum kufarun. Orang-orang yang tidak akan diterima taubatnya adalah walalladzina yamutuna wa hum kufarun, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Oh, itu sudah jelas, orang kafir tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang dimaksud dengan taubat orang kafir bagaimana? Dijelaskan dalam tafsir, idza tabu fil akhirati inda muayanatil azabi la tuqbalu minhum. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak mempercayai adanya Tuhan, dia tidak melaksanakan perintah Allah, hidup seenaknya di dunia, tidak percaya alam barzah, tidak percaya surga dan neraka. Tatkala kiamat sudah terjadi, ketika mereka sudah ada di alam akhirat, maka idza tabu, mereka akan bertaubat. Hina muayanatil azab, inda muayanatil azab, tatkala mereka melihat bahwasanya siksaan Allah itu pasti, siksaan Allah itu ada. Surga dan neraka yang disampaikan para ulama, yang disampaikan bagi dadab itu jelas-jelas ada. Mereka melihat bagaimana jahanam, mereka melihat bagaimana sakor. Nah, ketika azab itu sudah nampak di depannya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya dijelaskan, walalladzina yamutuna wa hum kufarun, orang-orang yang mati dalam kekafiran lalu di akhirat dia bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, mereka adalah orang-orang yang telah kami persiapkan baginya azaban aliman, siksaan yang sangat berat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, berkaitan dengan dua ayat ini yang menjelaskan tentang taubat, bahwasanya taubat ini adalah asasu kulli ibadatin, merupakan pondasi daripada setiap ibadah. Bahkan dalam
yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Marebari bahwasanya seseorang bisa sampai kepada derajat aulia, sampai menjadi kekasih Allah dengan melaksanakan 9 perkara. Dan yang pertama yang harus dilakukan wa min at-taubah adalah dengan jalan taubat. Tanpa taubat ini, amal-amalan yang lainnya pasti tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita kaji dalam Al-Qur'an, dalam tafsir, dalam Al-Qur'an diantaranya Allah menyampaikan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah jami'an seluruhnya. Ayu al-mu'minun wa ayu orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Lalu bagaimana proses taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena taubat ini berkaitan langsung dengan dosa, dan dosa ini tidak bisa kita tinggalkan sepenuhnya. Walaupun mungkin kita sholat, kita menuntut ilmu, urusan dosa ini tidak bisa kita tinggalkan sepenuhnya. Karena kita bukan orang maksum, bukan orang yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi dan Rasul. Makanya di sini disampaikan untuk urusan taubat ini agar diterima kita harus pahami tentang syarat-syarat taubat ini. Dan taubat ini juga didasarkan atas dosa yang kita perbuat. Karena secara garis besar dosa itu ada yang hablum, ada hakullah, ada hakul ibad. Ada dosa yang termasuk hakullah, hak Allah, dan juga dosa hakul ibad. Hakullah, dosa hakullah kita tidak melaksanakan sholat, dosa. Dan dosa kita hubungannya langsung kepada Allah. Ada dosa hakul ibad, dosa yang digabungkan dengan sesama hamba. Kita pernah menghina orang lain, kita pernah ghibah, kita pernah berbuat zalim, itu pun perbuatan dosa. Dan dosa itu yang harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jelaskan, kalau dosa yang kita perbuat adalah hakullah, dosa kita langsung kepada Allah, kita tidak salat. Contohnya, maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah an-nadam. Kita harus bersedih. Yang kedua adalah al-azmu. Kita harus azam. Kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga tarku dzanbi, kita tinggalkan dosa tersebut. Dengan 3 hal tersebut apabila dilakukan termasuk orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Al-Baqarah ayat 222 jelaskan, 222 mohon maaf. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan dalam urusan taubat ini, dalam sebuah hadis dijelaskan, ini secara ta'akulinya saja, Wallahu afrahu bi taubati abdihil mu'min min rajulin. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah sangatlah bahagia. Mohon maaf, ini saya hanya menggunakan kalimat yang ada dalam redaksi hadis. Mungkin bahagia Allah kita jangan gambarkan dengan bahagia kita. Allah sangatlah berbahagia ketika hambanya bertaubat, melebihi seseorang. Di sini jelaskan rajulin nazala fi ardin mulikatin, ada seseorang dia tersesat, tidak tahu jalan, lalu mahu rohilatuhu, dia menunggangi hewan, dia naik kuda, atau mungkin kita ada naik mobil. Ini redaksi hadisnya saja. Di dalam kendaraan tersebut ada to'amuhu makanannya, ada syarabuhu, ada minumannya, segala sesuatu yang dimilikinya dia simpan dalam kendaraannya. Karena kecapean tersesat, fawadu'a ra'sahu, lalu dia tertidur. Tatkala tertidur, fastaiqadha, ketika dia bangun,
wa qad dhahabat, ternyata kendaraannya sudah hilang. Karena kendaraan hilang, tidak bisa pulang, patolabah, lalu dia cari kemana-mana kendaraan tersebut. Hatta idza shtada alaihi hurru wal atash, tatkala sudah sampai kepadanya cuaca yang panas, kelaparan, dahaga yang sangat hebat karena seluruh makanan dan minuman perbekalannya ada dalam kendaraan tersebut, sudah berusaha mencari ke sana kemari, tidaklah ketemu kendaraan tersebut. Masya Allah, setelah itu qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fi, lebih baik saya kembali ke tempat semula di mana kendaraanku hilang. Fa'anama, karena kecapean lalu dia tidur. Hatta amuta, aku akan tidur di sini sampai aku meninggal. Karena sudah tidak ada daya upaya, makanannya tidak ada, minumannya tidak ada, tempat tersesat, tidak ada orang yang dimintakan pertolongan. Dia sudah pesimis, dia sudah pasrah, dia akan tidur di sana sampai ajal menjemputnya karena sudah pasrah. Keadaan yang membuat seperti itu. Bahwa doa rasahu ala sayyidi, lalu dia tertidur. Liyamuta, berharap tidur di sana sampai ajal menjemput. Pastaiqadha, lalu dia bangun. Fa idzan ra'ilatuhu indahu alaihi zadu wa syarabu, tatkala dia terbangun, ternyata kendaraannya sudah ada di hadapannya, bahkan dalam keadaan lengkap. Ada syarabu, ada minuman, ada ta'amuhu. Bisa kita bayangkan bersama. Walaupun naudzubillah kita mungkin saat ini sangat susah menggambarkan keadaan seperti ini, tapi bisa kita gambarkan dalam kondisi tersesat, tidak ada orang yang bisa dimintakan pertolongan, semua yang dimilikinya hilang, sampai pasrah meninggal di tempat tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bangun, kendaraannya sudah ada, seluruh perbekalannya sudah ada. Bisa kita bayangkan begitu bahagianya orang tersebut. Allah menjelaskan, fallahu asyaddu far'an bi taubatil abdil mu'min min hadza bi ruhilat. Allah lebih daripada orang tersebut bahagianya ketika melihat hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi kekuatan kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam yughir, sepanjang nyawa belum sampai pada tenggorokan, Allah akan selalu menerima taubatnya. Walaupun ya seperti kita paham bersama, kita tobat, dosa lagi, tobat lagi, jangan menjadikan penghalang untuk terus bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaatul kiram yang dirahmati Allah, lalu apabila perbuatan dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hakul adami, yang berkaitan dengan tetangga kita, yang berkaitan dengan saudara kita, seperti kita contohkan kita pernah menzoliminya, baik mengambil hartanya ataupun menghinanya ataupun memfitnahnya, memberikan kabar hoax sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, itu namanya dosa hakul adami. Maka yang harus kita perbuat agar taubat kita diterima, selain daripada 3 tadi, lalu ditambah dengan wabara'atan min kulli hakil adami. Sepanjang kita masih di dunia, kita harus memintakan halalnya. Ini sangatlah penting. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas hadis ini kedudukannya adalah hadis sahih. Saya akan sampaikan redaksi hadisnya. Annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana li akhihi indahu madlamatun, barang siapa yang pada saudaranya ada sebuah kezaliman. Mohon maaf, saya ambilkan sebuah contoh. Pernah mencuri
orang harta orang tersebut. Ini hanya sebuah contoh. Karena yang namanya madlamah, kedoliman itu sangatlah banyak. Man kana fi'li akhihi indahu madlamatun, barang siapa yang di dunia dia memiliki kezaliman terhadap saudaranya, fi'idin dalam urusan kehormatan, au malin ataupun dalam urusan harta, falyastahlilhu al-yawma, maka hendaklah dia memintakan hal al-yawma hari ini. Maksudnya al-yawma adalah tatkala masih di dunia kita harus meminta dilubarkan, dibebaskan, dihalalkan. Qabla alla yakuna dinarun wa dirhamun, sebelum nanti dinar dan dirham tidaklah berharga. Ini ketika menjelang amaratu sa'atil kubro, ciri kiamat kubro, yang termasuk ciri kiamat yang besar ada 10 diantaranya tatkala dinar dan dirham tidak berharga. Orang membawa sejumlah uang, sekarung uang, akan memberikan sedekah. Tidak ada seorang pun yang akan menerima sedekah. Ini akan terjadi tatkala nanti mau terjadi kiamat kubro. Kiamat kubro itu hancurnya dunia ini. Saatnya hari ini kita memohonkan halal, memohon dibebaskan. Fa in kana lahu amalun, seandainya dosa ini belum kita halalkan di dunia, maka yang akan terjadi fa in kana lahu amalun yukhadhu minhu bi qadri madlamati. Nanti di akhirat amal kita yang akan dijadikan bayaran untuk kezaliman kita yang kita perbuat. Mendingan kalau kita banyak amalnya. Kita punya pahala sholat, punya pahala sedekah, pahala kurban dan yang lain-lain. Nanti ini amal yang akan dijadikan tebusan, yang akan dijadikan bayaran karena kezaliman yang kita perbuat. Kalau amal kita bisa menutupi, alhamdulillah. Kezaliman kita yang kita perbuat bisa ditutupi dengan amal baik kita, alhamdulillah. Permasalahan iya, seandainya amal kita tidak bisa mencukupi atas kezaliman yang kita perbuat, maka ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka dosa-dosa maksiat yang diperbuat oleh saudara kita yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Ini sabda Nabi, ini pasti kebenarannya. Maqtu'un bisidqi, setiap yang disampaikan Nabi kita yakini kebenarannya dengan pasti. Ini urusan dosa, urusan maksiat ini bukanlah perkara yang mudah. Kalau tadi urusan hak adami, urusan hak Allah, kita langsung aja kepada Allah. Yang penting kita bersedih nadamah, karena at-taubatu nadamah, taubat itu adalah harus nadamah, harus sedih. Lalu kita berhenti daripada dosa tersebut, kita azam tidak akan melakukan perbuatan dosa tersebut, selesai permasalahan di sana, Allah akan menerima. Tapi urusan akul adami tidak akan sampai di sana. Apalagi mungkin ini termasuk akul adami adalah urusan berkaitan dengan utang juga. Dalam hadisnya saya juga di sini dijelaskan. Itu yang pertama urusan syarat taubat. Mohon maaf ini di sampai jam berapa, Bang Ustaz? 5 menit ya, mohon maaf, mohon izin kita tambahkan 5 menit walaupun sudah terdengar. Mohon maaf nanti kalau kelamaan mohon diingatkan juga. Yang kedua, urusan tobat ini yang harus kita laksanakan sesuai dengan selain daripada syarat yang tadi, waqi dawaman bil muhasabah alladzi tanha taksiran jara wa tasaulan. Agar senantiasa kita menjadi orang yang taubatan nasuha,
taubat yang benar-benar taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari, senantiasa waki dawaman bil muhasabah, senantiasa kita muhasabatun nafsi. Itu sangat penting. Muhasabatun nafsi ini artinya selalu kita menghitung setiap perbuatan yang kita kerjakan. Ini sesuai yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab alaihissalam. Beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ahabu lil ardil akbari ala Allah yawma idzin ta'riduna la takhfa minkum khafiyah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, hitunglah. Karena hisab itu artinya menghitung. Hitunglah apa yang kau perbuat. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti setiap amal, setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin lebih simpelnya, mungkin sebagai gambaran saja yang dicontohkan Sayyidina Umar, tatkala beliau mau tidur, dia selalu introspeksi diri. Dari mulai bangun sampai hendak tidur, apa yang dikerjakan. Jam sekian, apa yang dikerjakan. Ini sangat penting. Kalau melihat dan yang dikerjakan Sayyidina Umar tiap malam. Kalaupun mungkin karena keterbatasan kita, yang minimal saat ini saja tidak ada salah aja. Karena urusan menghitung perbuatan amal hanya dalam hitungan detik akan sangat mudah. Minggu kemarin yang kita kerjakan A, B, C, D, dalam hitungan detik kita bisa merangkumnya. Ada perbuatan baik, ada perbuatan tidak baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, syuhudul minnah minallahi ta'ala. Kita yakini perbuatan baik yang kita kerjakan adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan kita, bukan kelihayan kita, bukan karena kebaikan kita, karena setiap amal baik syuhudul minnah minallah, kita menyaksikan perbuatan baik tersebut adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yasukul khaira illallah. Tidak akan ada yang mampu menggiringkan kita untuk perbuatan baik illallah, kecuali Allah. Ini agar jangan sampai ada sum'ah dan riya. Kalau kita sudah menghitung perbuatan baik kita lalu ingin sum'ah, semua ini ingin terkenal, ingin populer, riya, ingin dilihat orang lain, maka perbuatan baik tersebut jadi gagal pahalanya. Nauzubillah, maka alhamdulillah saya sudah alhamdulillah. Nah, dalam muhasabah lalu kita mendapatkan perbuatan yang tidak baik, secepatnya kita beristighfar, secepatnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istighfar yang sangat baik dilaksanakan setiap saat, apalagi setelah sholat asar. Ini ada hadisnya. Orang yang beristighfar sab'ina marotan 70 kali setelah asar, ini diriwayatkan oleh Ma'ruf Al-Qar'i. Disampaikan oleh Ibnu Umar, ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yudkhiluni jannah, yang akan memasukkanku ke dalam surga. Qala la taghdab, yang disampaikan bagi Nabi, engkau jangan jadi pemarah. La taghdab, itu adalah amal yang akan menunjukkan kita, membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ya'tik, ya Allah, seandainya aku tidak mampu untuk menahan marah, maka yang disampaikan bagi Rasul, fastanfir, beristighfarlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla kullayamin, setiap hari ba'da salatil asri, selepas salat asar, sab'ina marotan, sebanyak 70 kali. Yaghfir laka dzunuba sab'ina aman, maka Allah akan mengampuni dosa 70 tahun. Ada hitung-hitungannya. Istighfar 70 kali diampuni dosa 70 tahun. Ini untuk sebagai agar kita lebih banyak istighfar. Lalu laki-laki tersebut, failamiyati alayya dzunubu
Sabina aman ya Rasul, seandainya aku dosaku tidaklah sampai 70 tahun, maka qala yaghfir li ummika, seandainya engkau beristighfar 70 kali setiap hari, sementara dosa kita tidak sampai usia 70 tahun, maka yaghfir li ummika, engkau Allah akan mengampuni dosa ibumu. Yaghfir li ummika, dengan kita beristighfar Allah akan mengampuni dosa ibu kita. Ini hadis Rasul. Qala fa in matat ummi fa illam yati ya Rasul, lalu seandainya ibuku sudah meninggal dan ibuku tidak melakukan dosa sampai 70 tahun, lalu akan apa yang terjadi? Disampaikan baginda Rasul, walam yati alayya gunum sabina qala yaghfiru li aqribika, maka Allah akan mengampuni kerabat-kerabatmu. Luar biasa. Dengan istighfar memohon ampun, ini berkaitan dengan masa apa? Kita menghitung diri apabila kita mendapati perbuatan dosa, istighfar, secepatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan muhasabah ini. Faman hasaba nafsahu qabla an yuhasaba, barang siapa dia sering muhasabah diri, sering introspeksi diri, menghitung-hitung setiap perbuatan yang dilakukan, maka khofa fil qiyamah hisabuhu, nanti dalam kiamat akan enteng hisabannya. Wa hadara inda su'al jawabuhu, tatkala malaikat munkar dan nakir menanya di alam barzakh, maka akan ada jawabannya. Ketika dia marrabuka Allahu Rabbi, pasti akan bisa menjawab. Wa hasuna man qalabu wa ma'abu, dan juga akan baik tempat kembaliannya. Sebaliknya walam wa malam yahsib nafsahu, orang yang tidak muhasabah, yang tidak banyak istighfar, tidak bertaubat, tidak banyak introspeksi diri, maka damat hasaratu, akan terus menerus dalam kesengsaraan, dalam kesedihan. Wa tolat yarasatil qiyamah waqafatu, akan lama nanti dihisabnya. Dan yang terakhir, wa qadatu ilal khizi wal mukti, sayatu, dengan perbuatan dosa akan menuntunnya dalam kehinaan, dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Di akhir ini perjumpaan kita sekedar mengingatkan khusus untuk saya sendiri dan juga kepada jamaah, kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa hilaf yang kita perbuat. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan pembelajaran yang sangat berharga. Segala dosa yang kita perbuat, keberkahan dengan berijtimah berkumpul kita di masjid Allah ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah berikan kita dan keluarga kita kesehatan, keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dan juga Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya, penyakit yang sekarang ini mewabah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.